Halo pemirsa GPR TV dari Sabah sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita awal informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo dan sejumlah jajarannya menggelar sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu Presiden memaparkan realisasi pemasukan investasi di IKN telah mencapai 56,2 triliun rupiah. Nilai investasi itu berasal dari 55 investor yang telah melakukan peletakan batu pertama. Presiden Joko Widodo mengungkapkan investasi yang masuk untuk proyek Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur saat ini mencapai 56,2 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut berasal dari 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Rinciannya adalah 6 investor di sektor pendidikan, 3 investor di sektor kesehatan, dan 10 investor di sektor retail serta logistik. Berikutnya adalah 8 investor dari sektor perhotelan, 2 investor di sektor energi dan transportasi, 14 investor di bidang perkantoran dan perbankan, 9 investor di sektor hunian dan area hijau, dan 3 investor di sektor media dan teknologi. Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau ada 9, media dan teknologi ada 3. Dalam sidang kabinet perdana tersebut, RI 1 turut menyampaikan pemindahan ibu kota akan menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Selain itu, Presiden mengatakan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Saat ini sekitar 58% produk domestik bruto nasional terkonsentrasi di Jawa. Sementara itu 56% populasi Indonesia juga berada di pulau tersebut. Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara saat pemerintahannya berjalan. Prabowo meyakini pembangunan di IKN dalam 4-5 tahun mendatang akan dapat dirasakan masyarakat. Komitmen pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto disampaikan dalam sesi wawancara dengan media bersama Presiden Joko Widodo di kawasan Sumbu Kebangsaan IKN Kalimantan Timur. Prabowo menyebut pembangunan IKN membutuhkan waktu dan proses yang panjang, namun dirinya optimis pembangunan IKN secara bertahap dapat dinikmati oleh masyarakat dalam 5 tahun mendatang. Cetak biru pembangunan IKN terbagi dalam beberapa tahap. Dalam 2 tahun terakhir atau hingga Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, pembangunan jalan, akses air bersih, hingga kantor pemerintahan. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Berbasis kearifan lokal menjadi konsep dalam pembangunan Istana Wakil Presiden. 3, 2, 1.
Groundbreaking Istana Wakil Presiden menjadi rangkaian peletakan batu pertama tahap ke-7 di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Kawasan Istana Wakil Presiden tahap 1 di IKN ini dibangun di atas lahan seluas 14,8 hektar dan luas bangunan 32.061 meter persegi dengan nilai proyek sebesar 1,457 triliun rupiah. Pembangunan Istana Wakil Presiden tersebut menggunakan konsep berbasis kearifan lokal yang disebut Huma Betang Umay, yang berarti rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Secara filosofis, sosok ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara. Selain itu, ibu di sini juga sebagai bagian dari kata ibu kota dan ibu pertiwi. Huma Betang sendiri merupakan salah satu tipologi rumah tradisional Indonesia terbaik yang berasal dari masyarakat Dayak. Huma Betang mencerminkan kerukunan yang terikat oleh 3 hal, yakni kejujuran dan moralitas yang tinggi, kesetaraan dan damai dengan sesama, dan hormat kepada alam. Wapres berharap proyek ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peluang kerja dan usaha yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proyek Groundbreaking Istana Wakil Presiden di IKN saya nyatakan resmi dimulai. Pemirsa, sore tadi Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang akan menjadi tempat renungan suci di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Taman Kusuma Bangsa atau awalnya disebut kawasan Memorial Park menjadi tempat pelaksanaan renungan suci dan apel kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Taman ini menjadi monumen sekaligus ruang publik untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Dalam sambutannya pada saat meresmikan Taman Kusuma Bangsa, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Taman Kusuma Bangsa dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa, dan ini sekali lagi menjadi penghormatan kita semuanya kepada para pahlawan dan pejuang bangsa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Taman Kusuma Bangsa atau awalnya disebut kawasan Memorial Park menjadi tempat pelaksanaan renungan suci dan apel kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Taman tersebut menjadi monumen sekaligus ruang publik untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024, pemerintah rutin melakukan serangkaian agenda, salah satunya apel kehormatan dan renungan suci menjelang tanggal kemerdekaan 17 Agustus. Apel kehormatan dan renungan suci ini merupakan agenda rutin dalam peringatan kemerdekaan RI sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan bahwa peringatan HUT ke-79 RI tahun ini dilakukan di Taman Kusuma Bangsa atau dikenal dengan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara. Taman yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara tepat di hadapan Istana Garuda ini akan menjadi tempat berlangsungnya apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus tengah malam yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Danis memastikan taman tersebut telah siap untuk menggelar renungan suci, termasuk 2 patung proklamator kemerdekaan Soekarno dan Muhammad Hatta yang telah tegak berdiri. Area publik itu nanti akan menjadi area publik, itu lebih menyadari tentang kepahlawanan, ya, karena di sana ada patung Bung Karno dan Hatta sebagai kusuma bangsa, ya, pahlawan bangsa. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.